Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak, kita lanjutkan kajian kita yang kedua, bagian 2 ba'da salat isya. Yaitu kita sudah sampai kategori golongan manusia dalam fitnah kubur, yaitu para nabi, siddiqun, orang-orang yang benar, syuhada, lalu muqarrabun, ya, murabbitun, para penjaga perbatasan. Yang kelima, anak kecil dan orang gila, orang yang tidak waras. Apakah mereka ditanya dalam kubur ataukah tidak? Sebagian ulama berpendapat mereka ditanya karena termasuk dalam keumuman ayat. Ya, meski taklif gugur dari orang-orang seperti ini. Taklif itu beban, ya. Tapi tetap ditanya, tapi bebannya digugurkan. Namun kondisi setelah mati berbeda dengan kondisi saat masih hidup. Ulama lain berpendapat orang gila dan anak-anak kecil tidak ditanya karena mereka bukan mukallaf. Mukallaf orang yang kena beban. Karena bukan mukallaf mereka tidak dihisab, karena hisab hanya diberikan bagi mukallaf. Jadi itu beda pendapat, ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ya, orang-orang mukmin murni dan orang-orang munafik. Kedua golongan ini ditanya dalam kubur. Golongan ketiga orang-orang kafir murni, ya, apakah mereka ditanya dalam kubur? Terdapat perbedaan pendapat. Dalam ini Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ruh mengatakan mereka ditanya dalam kubur. Jadi masalah perbedaan pendapat, ya. Jadi ada yang menyatakan anak-anak kecil dan orang-orang gila ditanya. Ya, tapi tidak kena beban. Ya, begitu. Dan ada yang tidak, ya, ulama menyatakan ada yang tidak ditanya, ya. Karena apa? Alasan mereka ujian hanya diberikan kepada mukallaf. Nah, anak-anak kecil dan orang gila nggak ada mukallaf, nggak ada beban. Jadi untuk apa ditanya? Sementara orang yang tidak dicatat amalnya tidak termasuk dalam ujian. Sebab tidak ada gunanya menanyakan sesuatu yang pada orang yang bukan mukallaf. Yang lain berpendapat anak kecil, orang gila dan orang-orang serupa yang mukallaf tetap ditanya dalam kubur, ya. Jadi 2 pendapat, wallahu a'lam. Ya, begitu. Lalu kita lanjutkan kepada bab yang kedua dari mukadimah, kiamat, pintu menuju surga atau neraka. Setelah kematian masuklah pada hari kiamat. Kiamat adalah kematian keseluruhan makhluk, ya, begitu. Dan ini berita besar seperti yang kita sering baca, ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Mereka saling bertanya, ya. Mereka saling yatasaalun yatafa'alun. Saling bertanya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim, tentang berita yang besar, yaitu apa? Kiamat. Dalam buku ini di halaman 154, yaitu buku misteri kematian, dijelaskan, ya, tentang tanda-tanda kiamat sugro. Sebelum kiamat ada tandanya. Sugro yaitu kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil, dan kubro yang besar. Jadi sebelum datang kiamat kita akan melihat tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu udah ada sekarang waktu kita hidup. 1, ya, tanda-tanda telah terjadi dan berlalu. Telah berlalu, terjadi dan telah berlalu di belakang kita. Madhi, fil madhi, ya, past tense, ya, udah berlalu itu.
seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu tanda kiamat. Ya, bahkan di antara hadis maknanya aku dan antara kiamat seperti ini. Hampir saja kiamat ya, beliau tidak diutus. Hampir seperti itu maksudnya, makna hadis. Diutusnya Nabi sudah berlalu. Buaistu ana wasa'a kahatain. Aku diutus bersama dengan hari kiamat seperti dua ini ya. Begitu. Aku bersamaan dengan hari kiamat seperti dua ini. Beliau menyatukan antara jari telunjuk dan jari tengah. Seperti ini. Ya, kiamat sama Nabi itu begini. Nabi diutus, kiamat akan datang. Artinya sebentar lagi umat Nabi Muhammad sebentar lagi akan mengalami kiamat. Kapannya? Wallahu a'lam. Ya. Itu hadis-hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis nomor 7261. Ya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, Imam Al-Qadi bin Iyad dan lainnya menjelaskan hadis ini meski dengan matan yang berbeda mengisyaratkan sedikitnya batas waktu antara beliau dan kiamat. Maksudnya intervalnya sedikit sekali antara beliau diutus dan kiamat. Jadi kita harus siap-siap keadaan itu, ya. Terutama kiamat kecil yaitu kematian. Setiap kematian adalah kiamat. Siapa yang menyatakan dirinya nggak mati? Nggak berani. Rasulullah yang Allah cintai aja mati, wafat begitu. Dan tanda kematian, tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat sugro diutusnya Nabi dan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya aku menghampiri Nabi saat perang Tabuk. Beliau tengah berada di tenda dari kulit. Beliau bersabda, hitunglah 6 tanda-tanda sebelum kiamat kematianku. Nah, begitu. 6. 1. Kematianku, penaklukan Baitul Maqdis. 2. Kematian yang menimpa kalian seperti kematian kambing, maksudnya mungkin mendadak. Harta melimpah ruah hingga seorang diberi sedekah 100 dinar lalu ia marah. Selanjutnya fitnah yang memasuki setiap rumah bangsa Arab. Selanjutnya perjanjian damai antara kalian dan Bani Asfar. Lalu mereka berkhianat. Mereka mendatangi kalian di bawah 12.000 panji. Di bawah setiap panji terdapat 12.000 pasukan. Ini riwayat Bukhari ya, begitu. Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath sabda 6 maksudnya 6 tanda-tanda yang terjadinya ya, tanda-tanda terjadinya kiamat. Kemudian yang dimaksud 2 kematian, Khazat menjelaskan maksudnya kematian, yang lain menyatakan maksudnya kematian yang sering terjadi ya. Tanda-tanda kiamat kematian sering terjadi. Seperti kematian kambing, yaitu penyakit yang menyerang hewan. Di hidungnya mengeluarkan suatu lalu mati seketika. Ada yang menyatakan tanda-tanda ini terjadi dalam peristiwa Taun ya, di Amwas di masa Khalifah Umar setelah penaklukan Baitul Maqdis. Sabda harta melimpah ruah artinya banyak. Ini terjadi di masa Khalifah Utsman saat terjadinya berbagai penaklukan besar, dan fitnah yang diisyaratkan Rasulullah adalah pembunuhan Utsman. Selanjutnya beragam fitnah terus terjadi setelah itu. Sementara tanda-tanda yang ke-6 belum terjadi. Bulan terbelah, ya itu tanda kiamat juga, dan terjadi pada saat Rasulullah ya. Iqtarabatis sa'atu wansaqal qamar. Telah dekat datangnya saat ya. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Itu salah satu mukjizat, tapi itu juga tanda kiamat. Sa'sadi menafsirkan Allah memberitahukan kiamat telah dekat dan waktunya sudah tiba. Ya, meski demikian orang kafir masih saja mendustakan dan menganggapnya mustahil. Jadi mukjizat bulan terbelah itu sangat mengagumkan dan disaksikan. Bahkan ada tulisan kitab-kitab agama lain mencatat pada tanggal segini tahun ini memang kami lihat bulan terbelah. Pada saat kejadian ya, mereka lihat itu.
tapi mereka mendustakan. Nah ini sihirnya Muhammad ini. Memang sihirnya dahsyat katanya. Mereka kembalikan pada sihir. Ya. Bahkan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, penduduk Mekah meminta Rasulullah SAW untuk agar memperlihatkan mukjizat kepada mereka. Lalu Rasulullah memperlihatkan bulan terbelah kepada mereka sebanyak 2 kali. Ya, ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis nomor 6938. Kita walaupun tidak lihat, kalau membaca sirah yang sahih, seakan-akan kita melihat bulan terbelah. Ya, enggak betul harus melihat benar. Melihat itu bisa dengan dalil seperti ini. Dan kita harus beriman kalau dalilnya itu sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, saat kami bersama Rasulullah, bulan terbelah menjadi 2 bagian. Satu bagian berada di balik satu gunung dan bagian lain berada di bawahnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada kami, saksikan, ya tuh lihat. Yang satu di balik gunung, yang satu di bawahnya. Itu kemampuan yang dari Allah. Mana ada orang bisa belah bulan pakai gergaji apa? Ya kan? Itu keagungan. Bulan itu ciptaan Allah dan kecil sekali bulan dibanding ya matahari. Matahari kecil sekali dibanding galaksi-galaksi yang nanti kita akan rinci itu ya menurut perhitungan manusia. Ya, nggak tepat tapi ya lumayan lah. Kalau yang belajar fisika itu paham itu. 4. Api muncul dari Hijaz. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta tahrujun narun min ardil Hijaz. Ya. Tudiya a'naqal ibili bi Busra. Kiamat tidak akan terjadi hingga muncul api dari tanah Hijaz yang menyinari leher-leher unta di Busra, Syam. Ya, tahun 93. Ini ya, riwayat Bukhari, Muslim. Hadis nomor 6933. Tenang. Duduk yang baik. Ya. Ya begitu. Api muncul. Ya, Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan, Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan, api pernah muncul di Hijaz, tepatnya di Madinah. Pada mulanya diawali goncangan keras pada malam Rabu setelah Isya tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 6504 Hijriah. Api terus berkobar hingga pada Jumat pagi. Api mereda, api juga muncul di Quraizah. Ya, jadi ada catatan api-api itu telah keluar. Begitu. Dasarkan catatan Imam Qurtubi, mufassir, ahli tafsir, ahli sejarah. Ya, di jalanan Hura, wujudnya seperti sebuah negeri besar dengan benteng di sekitarnya. Ya, apinya begitu. Di atasnya terdapat tugu dan menara. Ya, apinya berbentuk, wallahu alam. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, keluarnya api ini diketahui secara mutawatir oleh seluruh penduduk Syam. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan, menyinari leher-leher unta di Busra. Ibnu Tin rahimahullah menjelaskan, maksudnya cahaya api itu mencapai unta yang ada di Busra, kawasan Syam. Apinya di Hijaz, tapi cahayanya sampai ke Syam, menyinari tengkuk-tengkuk leher-leher unta. Jizyah dan kharaj tidak berlaku, ya. Ini kita lewatin saja. Itu tanda-tanda sugra. Tanda-tanda yang sudah terjadi dan kemungkinan akan berulang. Munculnya dajjal pendusta, dajjal kecil sebelum dajjal yang asli yang besar. Ya. La taqumu sa'atu hatta yub'atsad dajjalun kadzabun. Ya. Qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Kiamat tidak akan terjadi hingga dajjal pendusta dibangkitkan, hampir mencapai 30. Semuanya mengaku utusan Allah. Ciri-ciri dajjal ngaku utusan Allah. Yang paling kita kenal adalah Mirza Ghulam Ahmad
Ahmadiyah. Mirza Ghulam matinya sengsara di toilet, buang-buang air sampai kehabisan, dry hydration. Ya, dia itu jahat sekali. Dia mengaku nabi. Ya, gitu. Semua itu dajjal. Ahmadiyah itu dajjal, pendirinya Ghulam, Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Diriwayatkan dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Fi ummati kadzabuna wad dajjaluna sab'ah wa isruna minhum arba'u niswatin wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Di tengah-tengah umatku terdapat para dajjal-dajjal, pendusta sebanyak 27. 4 diantaranya wanita. Sungguh aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Rata-rata ngaku dia rasul. Ya. 2, amanat hilang dan kerusakan moral kaum muslimin. Ini udah umum nih. Ya, orang tidak amanah. Ya, begitu. Ini umum. Makna kosakata aslinya, ya, amanah itu ya apa saja yang diberikan, ya. Panjang di sini. Baik, kita bacaan aja karena penting. Rasulullah SAW menyampaikan 2 hal kepada kami. Aku sudah melihat salah satunya dan aku menanti satunya lagi. Beliau menyampaikan amanah turun di lubuk hati orang-orang. Setelah itu Al-Quran turun. Mereka pun tahu dari Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu beliau menyampaikan tentang hilangnya amanat. Beliau bersabda, seorang tidur kemudian amanat dicabut dari hatinya, menyisakan bekas seperti warna hitam. Setelah itu ia tidur lagi, kemudian amanat dicabut dari hatinya, menyisakan bekas seperti melepuh laksana bara api yang kau gulirkan di kakimu. Lalu kakimu melepuh dan melihatnya bengkak-bengkak, padahal tidak ada apapun di dalamnya. Setelah itu beliau mengambil batu, kemudian beliau gulirkan di atas kaki. Kemudian orang saling berjual beli. Tidaklah seorang menunaikan amanat hingga dikatakan di antara Bani Fulan ada seorang yang terpercaya. Artinya di akhir-akhir mendekati hari kiamat susah cari orang percaya. Satu bakalan dikenal dia, karena orang sudah pada saling nipu. Ya, begitu. Itu hadis panjang ya. Munculnya Ruwaibidah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, qalba sa'ati sanawatun khadda'atun yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yutamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiku fiha Ruwaibidah. Qila wa ma Ruwaibidah? Ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Sebelum kiamat terjadi ada tahun-tahun tipuan. Saat itu orang jujur didustakan, yang jujur didustakan, dan pendusta dibenarkan. Mendekati kiamat orang jujur didustakan. Ya, orang yang dusta banyak penggemarnya. Ya, begitu. Sudah duduk ya. Orang yang jujur didustakan, orang terpercaya dikhianati, ya begitu. Orang terpercaya dikhianati dan pengkhianat dipercaya. Sudah berbolak-balik, yang terpercaya dikhianati, yang orang pengkhianat dipercaya. Saat itu Ruwaibidah berbicara. Beliau ditanya, apa itu Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang tidak berguna membicarakan masalah banyak orang. Orang yang tidak berguna, orang yang nggak berguna, ya, tapi membicarakan masalah banyak orang. Ya, ini riwayat Ibnu Majah hadis nomor 4042, disahkan oleh Albani. Ya, sekarang tuh kok timbul tuh Ruwaibidah. Ada bicara negara, padahal bukan apa-apa, buat makan aja susah. Dia bicarakan negara dari A sampai Z. Anak terlantar, istri terlantar. Untuk apa seperti itu? Ya, ada ceramah-ceramah yang tidak bertanggung jawab, bicarakan ini dan itu, ya.
Ruwaibidah orang yang tidak berguna membicarakan masalah banyak orang. Masalah banyak orang, kesejahteraan orang dibicarakan. Ya, negara dikritik, kepala negara dikritik, tapi dia bukan siapa-siapa. Gak ada manfaatnya. Bicarakan masalah-masalah besar, keamanan negara dia bicarakan juga, yaitu hati-hati. Itu namanya ruwaibidah. Ya, orang yang bicarakan masalah-masalah besar tapi dia bukan apa-apa, nggak bikin kebijakan apa-apa, ngomong saja di medsos-medsos. 4. Munculnya orang lalim, bengis, wanita berpakaian namun telanjang. Nah, ini udah banyak. Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Ya, sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'amuhun. Ya, qaumun ma'ahum siwatun ka'adzanabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bu'til ma'ilah. Ya, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku melihat. Jadi zaman Rasulullah nggak ada itu. Rasulullah bersabda seperti itu. Artinya Rasulullah bingung, ada 2 golongan neraka yang aku belum saksikan nih zamannya Rasulullah hidup. Ya, kaum membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengan cambuk itu mereka memukul rakyat, wanita-wanita. Ya, jadi ada orang keliling bawa cambuk, nyampetin rakyat jelata. Itu satu jenis yang belum Rasulullah lihat. Yang kedua, wanita berpakaian namun telanjang. Pakaian tapi telanjang kata Rasulullah. Ya, begitu. Wanisaun kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat. Ya. Yang kedua, wanita berpakaian namun telanjang, berlenggak-lenggok dan miring rambut mereka seperti punuk unta. Tahu kan punuk unta? Kalau jalan kan begitu. Nah, ini wanita udah telanjang, seperti telanjang, pakaian tapi bertelanjang, dan kalau jalan rambutnya begitu, gerak-gerak gitu. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal bau surga tercium dari perjalanan sejauh ini dan itu. Maksudnya surga itu bisa tercium jauh. Kalau seorang pakai minyak wangi mahal, orang laki ya terutama, orang perempuan haram pakai minyak wangi yang sampai bisa dicium lawan jenisnya. Haram. Tapi orang laki boleh. Yang baunya bagus bisa tercium dari sini. 10 meter mungkin bisa. 3 meter bisa. Dia tuh mungkin minyak wangi mahal ya, biang kali. Ya sangat mahal lah. Ada yang baru pas pakai udah hilang. Ada, tergantung. Nah, surga mereka tuh 2 orang ini yang bawa cambuk, suka mukulin rakyat, dan wanita telanjang, pakaian tapi telanjang, tidak akan mencium baunya surga. Padahal surga bisa dicium, jadi surga itu wangi ya. Gitu. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir zamani rijalun ma'ahum asyatun kana adna bul baqar. Di akhir zaman ada orang-orang mereka membawa cambuk seperti ekor sapi. Mereka pergi di pagi hari dalam murka Allah dan pergi di sore hari dalam kemarahannya. Pulang perginya Allah marah sama orang kayak gini. Ya. Begitu. Dan juga kaum wanita. Ya, di akhir zaman kaum wanita lebih banyak dari kaum lelaki. Kaum wanita lebih banyak dari kaum lelaki. La yati'anna 'alan nasi zamanun yatufur rajulu fihi bis-sadaqati minadz-dzahabi tsumma la yajidu 'adun yahuzuha minhu wa yura ar-rajulul wahidun yatba'uhu arba'una imrah yalujna bihi qillatir rijal wa kasratin nisa
Sungguh akan tiba suatu masa pada manusia. Saat itu seorang berkeliling membawa sedekah emas, namun ia tidak menemukan seorang pun yang menerimanya. Seorang lelaki terlihat diikuti 40 wanita. Mereka berlindung pada lelaki itu karena sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita. Jadi satu laki 40 wanita ngerubungin itu, mencari perlindungan, mau jadi suami istrinya. Gitu. Dan harta susah pada saat itu, susah nerima. Nah, kita keluar bawa emas, siapa yang menerima? Nggak ada yang mau. Terlalu banyak nih di rumah saya banyak itu emas. Ya, sekarang belum kayak gitu kan? Kalau kayak gitu hati-hati, berarti mendekati kiamat. Kalau wanita, jumlah wanita sudah ada statistik mungkin. Ya, setiap anak lahir di rumah sakit banyakkan anak wanita daripada anak laki-laki. Di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu, banyaknya kebodohan. Perzinahan tersebar luas, khamar diminum, kaum laki sedikit dan kaum wanita banyak. Hingga 50 wanita diutus oleh seorang lelaki. Ya begitu. Min asratis saati an yaqilal ilmu wa yaksurul jahlu wa yabsu zina wa yasrabul khamr wa taqsuran nisa wa yaqillar rijalu hatta yakunal khamisan imratan al qayyimul wahid. Ya begitu. Tadi 50 satu orang laki 50 wanita mengerumuninya untuk diurus. Keenam, kebodohan tersebar, minimnya ilmu dan banyaknya terjadi pembunuhan. Ya, itu hadisnya banyak. Seluruh umat mengerumuni umat Islam, memusuhi umat Islam. Gitu. Ini semua mendekati kiamat. Baru nanti kita masuk sifat surga dan neraka. Emang perlu proses. Urusan diserahkan kepada selain ahlinya. Ya, budak wanita melahirkan tuan-tuannya begitu. Ya, banyak sekali. Ya. Kita sampai ya masih jam 8, ada pertanyaan? Ya, silakan. Apakah mungkin kita dikumpulkan dengan keluarga di surga jika derajat antara anggota keluarga tersebut berbeda? Ya. Bagi kaum muslimin terutama yang beriman, dia akan dikumpulkan ya oleh Allah. Ya. Karena orang-orang yang masuk kubur lalu dia mendapat nikmat kubur, doanya dia di dalam kubur, ya Allah cepatilah kiamat agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku. Ya, begitu. Wallahu alam, tapi yang jelas orang yang misalkan ada satu keluarga, dia lebih tinggi derajatnya. Dia ingin berkumpul, maka dia bisa mengangkat keluarga yang lain yang rendah. Ya. Karena kalau yang tinggi disuruh turun rugi. Ya kan? Dia udah tinggi, keluarganya pengen jumpa. Ya. Dia berdoa, ya Allah turunkan keluargaku yang di tinggi-tinggi itu biar jumpa aku. Itu terugi kan? Yang ada diangkat karena doanya. Sebagaimana seorang orang tua dia bertanya, ya Allah kenapa aku sampai dapat derajat yang tinggi ini? Karena istighfar anakmu. Ya, waktu masih hidup nih anak sering istighfar, ya memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, terus naik. Begitu, itu di dunia. Kalau sama-sama sudah di jannah, wallahu alam, yang jelas jannatul na'im yang paling tinggi pun ya baik apakah itu permanen atau tidak, atau begitu mau kumpul mereka dinaikkan ke tempat yang tinggi. Tapi tidak ada hasad. Tapi ada yang menyatakan bahwa orang yang masuk jannah itu nggak kepikir bahwa jannahnya rendah. Khadijah duduk ya, duduk. Tidak merasa jannahnya paling rendah, tidak ada. Karena di jannah nggak ada lagi perbandingan iri, dengki, hasad. Ya dia merasa jannahnya udah paling bagus.
Karena yang paling rendah yang masuk surga paling belakangan tuh dia mendapat puluhan atau ratusan lipat kekayaan yang ada di bumi. Kerajaan yang paling besar di bumi dia dikasih seperti itu lagi seperti itu. Ya, sampai dia merasa diledek, padahal tidak. Allah memang memberi itu. Ya. Jadi wallahu alam, tapi kita untuk tepatnya saya akan cari dalilnya di pertemuan akan datang, ya, begitu. Wallahu alam. Yang jelas kalau memang Allah takdirkan berkumpul, para ahli jannah pasti berkumpul. Keluarganya kalau masuk jannah semua, kecuali masuk neraka. Ini masuk jannah, keluarga yang lain masuk neraka itu beda level. Tapi kalau levelnya masih di jannah, insya Allah mereka akan berkumpul. Dan setiap Jumat mereka akan shopping di shopping center di jannah itu, ya, bertemu keluarga semua. Setiap masuk wajahnya makin muda. Ya, hari Jumat ada, ya, nanti di sifat jannah itu akan kita jelaskan lagi. Wallahu a'lam. Sementara itu saja. Jika ada pertanyaan lagi silakan. Nah, ya itu masih dalam sifat jannah ya. Pertanyaan itu masuk kepada nanti. Kita belum masuk jannah dulu ini. Masih proses mati, kiamat, ya, bersabar untuk menunggu sifat-sifat jannah. Tapi catatan itu pertanyaan itu akan saya catat agar lebih kuat, akurat jawabannya dan sahih yang penting. Jadi kita sudah masuk kepada sedikit tentang tanda-tanda kiamat. Karena dia adalah kiamat merupakan pintu menuju surga atau neraka seorang. Tanda-tanda sugro dan tanda-tanda kubro. Tanda-tanda sugro tidak akan kita bacakan karena banyak sekali, ya, longsor, hujan, batu dan perubahan wajah. Terus apa gitu, zaman kian berdekatan, cepat berlalu, pasar-pasar saling berdekatan, ya, ada ini. Pokoknya kalau A bikin di situ, B bikin di situ. Ada kan saingan pasar seperti itu, toko, ya, banyaknya pelayan dari kalangan non muslim. Orang-orang kafir banyak yang jadi pelayan. Budak wanita itu sudah kita nggak bahas itu, cuman baca-baca aja judulnya. Mengucapkan salam untuk orang tertentu saja. Perdagangan tersebar luas. Tali silaturahim terputus. Kesaksian palsu, menyembunyikan kesaksian dan hilangnya pena, yaitu kitab. Kita mulai hilang, terangkat. Orang nggak malas baca kitab. Salam hanya yang dikenal. Kalau nggak kenal, walaupun orang Islam, nggak disalamin. Walaupun pakai pici, pakai jenggot, nggak disalam karena nggak kenal. Ini tanda-tanda kiamat kecil. Ya, belum lama juga saya salam ada orang, padahal sesama ustadz, jawabnya pelan sekali. Sampai saya nggak dengar, sampai itu saya salam kok nggak dijawab begitu. Ya, saking malunya mungkin. Banyaknya hujan. Mengharap mati. Orang hidup tapi mengharap mati karena mungkin, ya, kiamat, ya, kita bacakan ada artinya kiamat tidak terjadi sehingga seorang melintasi makam seorang lalu berkata, andai aku mati seperti dia. Orang masih hidup tapi pengen mati seperti dia. Ya, itu hadis riwayat Ahmad, riwayat Bukhari, Muslim. Ya, la taqumu sa'atu hatta yamur rajulu bi qaburin ar-rajul fayaqul ya laitani makanu, coba saya aja itu yang mati. Itu saking stresnya hidup, banyak beban sampai dia pengennya mati begitu. Dan itu mulai ada itu. Ya, hadis lain, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah dunia berlalu hingga seorang melintasi makam lalu ia berhenti dan berkata, andai saja aku yang menghuni kubur ini, ia tidak memiliki agama selain musibah. Ya. Riwayat Muslim 7162. Kalau orang beriman mengunjungi, salam dan lain-lain, nggak perlu seperti itu, karena 1 detik di dunia digunakan untuk zikir, untuk ibadah, akan bermanfaat di akhirat nanti. Kalau masih diberi kehidupan, terus manfaatkan untuk beribadah. Rumah dihias, kiamat tidak terjadi hingga manusia membangun rumah-rumah.
mereka, meriasnya seperti tenunan baju. Marahil jamak marhal, yaitu pakaian yang diberi tenunan, maksudnya rumah dihias dan dirias. Ini termasuk salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Buruk atau tidak? Kadang-kadang tidak, kiamat sugro tidak jelaskan buruk apa tidak. Kan Nabi meninggal, Nabi diutus, itu tanda kiamat. Gitu. Nah kalau rumah dihias mungkin mubazir, ya bisa juga hukumnya mubazir. Ya diukir-ukir misalkan. Manusia saling membanggakan masjid. Bangun masjid tapi isinya kosong, bangga-banggakan hiasannya dari ini, kubahnya dari ini. Itu salah satu tanda kiamat. Tapi gimana di Mekah Madinah? Apakah jelek? Ya tidak. Ya untuk kemaslahatan silahkan. Gitu. Sungguh di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia saling membanggakan masjid-masjid. Riwayat lain milik Abu Daud dan begitu. Maksudnya ini riwayat, ada beberapa riwayat. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Ya. Saling menghias. Kiamat tidak terjadi hingga manusia saling membanggakan masjidnya. Masjid-masjid mereka. Saya bikin masjid begini miliar, segini miliar untuk ini. Ya. Tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga. Ya, ini panjang ini berseri, sabar saja. Sampai kita masuk tanda sifat neraka, ya. Naudzubillah, semoga kita tidak masuk atau transit di dalamnya, dan sifat-sifat jannah yang insyaallah kita masuk ke jannah semuanya. Ya, dengan ampunan Allah dan dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Nanti dijelaskan di situ. Ya, tanda-tanda kiamat yang belum terjadi sebagai penutup nanti kita bacakan kisi-kisinya saja, penjelasannya nanti. Sebagian orang murtad beralih menyembah berhala, itu satu. Berhala kembali disembah. Itu. Perzinahan dan prostitusi terlihat di jalanan secara terang-terangan. Ya, manusia sudah tidak tahu malu lagi. Harta melimpah ruah dan tanah Arab kembali subur dan banyak sungainya. Ya, dikisahkan nanti Arab yang tadinya gersang nih, yang sekarang masih gersang, nanti Arab kayak Indonesia, banyak sungai, hijau. Kita berbalik, ini jadi gersang nih. Gitu. Bumi mengeluarkan isi yang terpendam. Sungai Furat menampakkan gunung emas. Itu ya, untuk pekan depan itu. Bulan sabit membesar dan masjid dijadikan jalan, dan munculnya kematian mendadak. Banyak orang mati mendadak. Benda dan hewan berbicara kepada manusia. Benda berbicara, hewan berbicara pada manusia. Ini hal-hal yang belum terjadi. Ya, kalau dalil itu benar sudah kita percayakan. Bagaimana nanti ketemu berita tentang Jah-Jah dan ia mengiring manusia dengan tongkatnya. Ya. Kaum muslimin menyerang bangsa Turki. Fitnah Akhlas dan fitnah Duhaima. Ini pun juga tidak kita baca semua karena waktu kita singkat. Gitu. Al-Mahdi yang dinanti-nanti, akidah Ahlussunnah tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi yang dinanti-nanti akan datang, ya. Imam Mahdi. Biasa kesesatan ngaku-ngaku Imam Mahdi. Gitu. Nanti masuk kepada tanda kiamat kubro. Ya. Itu insyaallah pekan depan bisa kita bahas. Mungkinan ini 4 pertemuan atau 5 pertemuan kayak pengajian berseri sampai selesai semua, karena kita membahas sekitar 3 buku ditambah buku tambahan, ya. Demikian saya tutup. Jika ada pertanyaan lagi silakan. Ada pertanyaan enggak? Udah. Antum enggak ada pertanyaan? Anak-anak ada pertanyaan enggak? Benar, yakin? Baik. Kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, keluarga dan rekan sekalian. Jika ada kesalahan itu dari saya, dari syaitan, kebenaran dari Allah. Semoga kita dapat mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.